Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Dwi Andika. Muhammad Kaspudia Muhammad Miftah Febrian Saya Wisesa Ramadhani dari kelompok 4 kelas N. dari kelompok 4 kelas N, Mata kuliah Manajemen Limbah dan Lingkungan Industri. Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Environmental Management System and Eco Management Audit Scheme. Disimak ya. kebijakan nasional. Kebijakan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan, yaitu dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 13, di mana dalam undang-undang ini membahas tentang upaya pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan melalui pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan. Pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 ini dijelaskan bagaimana upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di antaranya itu adalah dengan mengkaji lingkungan hidup yang strategis sebelum dikeluarkannya izin pengelolaan lahan. Nah, selain adanya kebijakan nasional, terdapat juga kebijakan internasional. Kebijakan internasional ini dicerminkan dari Konvensi Bansel, di mana Konvensi Bansel ini merupakan sebuah perjanjian yang membahas mengenai pengendalian, perpindahan lintas batas berbahaya, dan juga pembuangannya loh. Nah, isi dalam perjanjian Bansel itu sendiri merupakan sebuah perjanjian yang melibatkan negara-negara di bawah naungannya, di mana Konvensi Basel ini ditetapkan mulai tahun 1992. Konvensi Basel ini hampir ditandatangani oleh sebagian besar negara industri. Nah, Konvensi Basel ini memiliki tuntutan kepada seluruh negara di bawahnya untuk melakukan pengurangan limbah berbahaya, memastikan bahwa fasilitas baik untuk digunakan, dan melakukan pengendalian dan pengurangan terhadap pergerakan zat berbahaya yang dilakukan secara internasional. Selanjutnya, terdapat IMS, Environmental Management System, atau yang sering disebut dengan manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan sendiri merupakan suatu bagian integral yang berasal dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Dalam sistem manajemen lingkungan sendiri, terdapat beberapa aspek pengaturan-pengaturan yang dilakukan secara sistematis, meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, serta sumber daya alam dalam upaya untuk mewujudkan suatu aturan kebijakan terhadap lingkungan yang telah diketahui dan dilakukan oleh perusahaan. Mekanisme yang digunakan dalam sistem manajemen lingkungan memiliki tujuan untuk mencapai serta menunjukkan performa lingkungan yang baik dengan melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan yang dihasilkan dari faktor perlakuan yang berasal dari kegiatan, produk, dan juga jasa. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan yaitu penjelasan EMAS atau disebut Eco Management and Audit Scheme, yang merupakan salah satu jenis sistem yang digunakan sebagai sarana dalam pengelolaan lingkungan dengan perencanaan yang sistematis. Kemudian dalam hal tersebut, seorang pelaku usaha maupun industri perlu melakukan suatu aktivitas yang dapat menciptakan kestabilan lingkungan bisnis yang berpedoman kepada sustainable development. Baik, di sini saya akan membahas mengenai profil dari tanaman tebu itu sendiri. Jadi, tebu merupakan salah satu tanaman monokotil yang memiliki nama latin Saccharum officinarum L, di mana tanaman tebu dikatakan sebagai tanaman monokotil karena tanaman tebu memiliki biji yang tidak dapat membelah. Nah, tebu mempunyai batang dengan struktur yang sangat padat. Tebu juga tidak memiliki percabangan pada batangnya. Salah satu ciri khas dari tebu itu sendiri yaitu memiliki lapisan lilin yang terdapat pada batang tebu. Lapisan lilin ini memiliki warna putih dan warna abu-abu. Tebu memiliki bagian daun, namun struktur daun pada tebu itu tidak lengkap. Hal ini ditunjukkan dengan tanaman tebu yang hanya memiliki pelepah, hiasan daun, dan tanpa memiliki tangkai pada daunnya. Tebu juga termasuk tanaman yang berakar serabut. Akar serabut dapat ditemukan hingga mencapai 1 meter, di mana tebu memiliki bunga yang tumbuh dengan panjang 50 hingga 80 cm. Pengolahan tebu menjadi gula. Gula merupakan salah satu hasil pengolahan tanaman tebu. Gula memiliki warna putih dengan sedikit kecoklatan, tekstur yang halus kekasaran, disertai dengan rasa yang manis. Proses pengolahan tebu menjadi produk gula dilakukan dengan prinsip kerja, yang mana prinsip kerjanya itu melakukan pemotongan tebu dengan sebuah alat
sehingga tebu dapat memasuki proses pemerahan, yang mana proses pemerahan ini akan menghasilkan sari buah tebu dan juga ampas, yang merupakan limbah dari pengolahan gula dari tebu. Sari buah tersebut nantinya akan dikristalisasi dengan melalui beberapa proses sehingga nantinya akan membentuk sebuah produk, yaitu adalah produk gula. Kedua yaitu penerapan EMAS pada tebu, yang dimana pada industri tebu ini EMAS dapat dijadikan sebagai suatu metode yang dapat memberikan inovasi baru dalam upaya menciptakan kegiatan industri yang tidak berdampak pada lingkungan. Kemudian EMAS ini dapat membantu para pelaku industri tebu untuk mengurangi dampak produksi tebu. Selain itu, EMAS ini dapat membantu dalam melakukan perencanaan sehingga terjadi peningkatan pada produksi industri tebu. Kemudian pada EMAS ini juga dapat mendata jumlah tebu yang diperlukan dalam produksi sehingga tidak terjadi pengeksploitasian bahan yang Nah, pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari pabrik gula ini memakai adsorben dari ampas tebu dan juga kotoran sapi, di mana pembuatan adsorben ini dilakukan dengan tahap karbonisasi sehingga didapatkan dari arang, di mana arang yang telah berkarbonasi selanjutnya akan diaktifasi untuk menambah luas permukaan. Aktivasi merupakan penanganan arang yang selanjutnya ditunjukkan untuk meningkatkan pori-pori tersebut dengan cara memutuskan ikatan hidrokarbon ataupun mengoksidasi molekul permukaan agar arang tersebut berubah sifat fisiknya, baik dari sifat fisik dan kimia yang dipengaruhi oleh daya adsorb. Pembuatan adsorben yaitu kotoran sapi serta ampas tebu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari. Kemudian ditimbang untuk mengetahui masa awal sebelum proses karbonisasi secara terpisah menggunakan oven pada suhu 250 derajat Celcius. Sudah melakukan proses karbonisasi, kotoran sapi beserta ampas tebu diayak menggunakan ayakan berukuran 73 mes. Selanjutnya adalah limbah padat. Limbah padat merupakan limbah yang berasal dari hasil kegiatan industri, mana limbah padat ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu limbah padat yang mudah busuk dan limbah padat yang tidak mudah membusuk. Limbah padat yang mudah membusuk merupakan jenis limbah yang mudah diurai oleh mikroorganisme. Lalu, limbah padat yang tidak mudah membusuk merupakan limbah yang termasuk ke dalam jenis limbah kering yang sulit untuk diurai oleh mikroorganisme. Selanjutnya itu terdapat pula limbah sapuan. Limbah sapuan merupakan jenis limbah yang berasal dari padatan yang terdapat di jalanan, seperti dedaunan, kertas, dan juga plastik. Dan yang terakhir itu adalah limbah industri, di mana limbah industri ini merupakan limbah yang berasal dari hasil industri atau buangan industri. penanganan limbah pada agroindustri tebu. Jenis limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan tebu ini yaitu limbah padat pada tebu. Contoh dari jenis limbah padat tebu ini yaitu belotong tebu dan ampas tebu. Kemudian jika dua contoh limbah padat tadi tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak buruk pada lingkungan serta dapat mencemari lingkungan sekitar. Kemudian pada jenis limbah padat ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, salah satunya yaitu biomasa. Sekian pemaparan materi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.